Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Rokan Hilir akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya Susilawati dari SMP Negeri 1 Bagan Sinembah Raya sebagai supervisor. Saya Ipa Saripa dari SDN 006 Pelita sebagai coach. Saya Indawati dari SDN 002 Harapan Makmur sebagai coach. Kami akan mulai demonstrasi kontekstualnya. Salam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga luar biasa baik. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Bu Ipa. Jadi kita hari ini bagaimana kabarnya Bu Ipa? Perasaannya hari ini Bu? Perasaan saya hari ini saya ingin ngobrol dengan Ibu. Jadi saya juga dengar nih katanya Ibu mau ada melaksanakan coaching ya Bu ya? Betul sekali Bu. Saya akan mengadakan coaching hari ini. Dengan Ibu siapa ya Bu? Saya akan mengadakan coaching dengan Ibu Linda. Oh begitu ya Bu. Baik, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu, jika Ibu perbolehkan. Oh silakan Bu. Silakan. Jadi gini, ada beberapa hal ya. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan melaksanakan observasi terhadap coaching yang Ibu lakukan untuk melihat beberapa hal di dalam coaching tersebut. Yes. Yang pertama itu alur coaching, yang kedua bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan yang ketiga pastinya prinsip coaching. Boleh ya Bu ya? Silakan Bu. Baiklah, jadi yang pertama itu Bu, saya ingin tahu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini itu apa ya? Dari ketiga kompetensi tadi Bu, saya ingin mengembangkan yang pertama kali yaitu mendengarkan secara aktif apa yang coach sampaikan, dan selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coach bisa mencari solusi dari permasalahan Bu. Gitu ya Bu ya. Baiklah. Jadi dari kompetensi yang ada ini Bu, fokusnya untuk hari ini itu apa Bu? Dari tiga hal tadi, kemampuan yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Untuk indikatornya ya Bu, saya ingin mencoba dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dulu Bu, yang berpertanyaan berbobot agar coach dapat menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga dapat yaitu memecahkan masalahnya Bu. Masalahnya Bu. Jadi yang menjadi fokus Ibu ada untuk dikembangkan. Oke, lanjut bentar aja ya. Baik, berarti itu yang akan menjadi fokus Ibu ya Bu ya untuk dikembangkan kali ini. Lalu apa Bu indikator ketercapaian dari coaching yang Ibu lakukan nanti? Indikatornya yang pertama yang saya bilang tadi Bu, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar coach itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan pasti, dengan jelas itu Bu. Baiklah Bu, berarti indikatornya adalah coach dapat menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya, melalui pertanyaan-pertanyaan. Baiklah Bu, pertanyaan saya itu sudah terjawab. Silahkan Ibu melakukan coaching Bu. Terima kasih Bu Susi, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Linda? Silakan duduk Bu. Sehat. Begini Bu Linda, jadi saya izin untuk melakukan observasi yang antara Ibu dengan Bu Ipah ya, ketika Ibu melakukan coaching dengan Bu Ipah ya. Saya tadi sudah izin juga ke Bu Ipah untuk melakukan observasi ini. Ini Bu.
Ibu Susi, kami akan melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat kan Ibu ya? Sehat Bu. Sebenarnya ngomong-ngomong Ibu datang ke sini itu apa Bu tujuannya Bu? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu. Cuma ada yang mau saya bicarakan ini mengenai siswa-siswa saya, anak didik saya Bu, di kelas. Saya pun alhamdulillah kabarnya baik. Ada apa nih Bu Linda? Tumben. Ibu ingin bicara serius dengan saya. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu. Cuma ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu tentang permasalahan murid saya di kelas Bu. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan Ibu ya Bu. Ya Bu, semoga nanti saya semakin yakin dengan rencana yang akan saya laksanakan di kelas nanti. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan, apakah Ibu sudah merasa nyaman berada di ruangan ini Bu? Udah Bu, saya udah cukup nyaman di sini. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan Ibu. Iya Bu, semoga nanti apa yang sudah saya rencanakan, saya semakin yakin dengan rencana yang akan saya lakukan nanti di kelas. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, apakah Ibu sudah merasa nyaman berada di ruangan ini? Udah Bu, saya merasa nyaman sekali di sini. Baiklah, sekarang apa yang Ibu ingin bicarakan dengan saya? Begini Bu, di kelas saya ada siswa yang biasanya dia sangat rajin, kemudian dia aktif di dalam pembelajaran. Tapi akhir-akhir ini Bu, dia semangat belajarnya menurun. Saya sangat ingin mengetahui kondisi murid tersebut yang sebenarnya, apa yang terjadi dengan murid tersebut Bu. Kemudian saya ingin menemukan solusi untuk murid saya dari persoalan yang mungkin dia hadapi. Solusi seperti apa yang Ibu tawarkan? Atau mungkin yang sudah Ibu rencanakan untuk memecahkan masalah ini Bu, terhadap murid yang tadi itu Bu? Ya, ini Bu, awalnya anak ini kan sangat rajin belajar, tapi akhir-akhir ini kan saya melihat murid saya itu sangat malas dan tidak bersemangat. Makanya saya rencananya itu saya akan menanyakan kepadanya apa yang menyebabkan dia sekarang ini berubah. Nah, dari observasi Ibu ke si murid tadi, informasi apa yang Ibu peroleh? Nah, di sini saya menemukan fakta Bu, bahwa keadaan orang tuanya ini sedang tidak baik-baik saja. Kemudian sering terjadi cekcok di rumahnya Bu, sehingga murid tersebut merasa sangat sedih kalau berada di rumah. Kemudian karena kurang nyamannya berada di rumah itu terbawalah ke sekolah, sehingga di sekolah dia motivasinya berkurang, kemudian semangat untuk belajarnya juga berkurang Bu. Selanjutnya, apa rencana Ibu setelah mengetahui kondisi murid tersebut? Jadi saya akan memanggil murid tersebut, kemudian saya akan menawarkan kepadanya agar dia berpindah tempat Bu. Kalau selama ini kan dia tinggal dengan orang tuanya, nah saya lihat kalau neneknya itu kan tinggalnya dekat sekolah, jadi saya menawarkan padanya untuk tinggal dengan neneknya karena jarak tempuh antara rumah dengan sekolahnya itu kan lebih dekat. Baiklah, apakah sudah ada gambaran tingkat keberhasilan jika Ibu melaksanakan strategi tersebut? Insya Allah Bu, saya yakin akan rencana saya ini berhasil karena menurut saya dengan keadaan rumah yang kondusif itu tadi Bu, yang aman, nyaman, ketika dia tinggal dengan neneknya, dia akan lebih konsentrasi lagi dalam belajar. Menurut Ibu, menurut Bu Linda, apakah ada keunggulan lainnya dari rencana Ibu ini? Iya Bu, karena si murid itu tidak mendengar keributan atau cekcok dari orang tuanya. Selain itu, kalau dia tinggal dengan nenek dari si murid itu diharapkan nenek itu menjadi tempat curhat si murid tadi Bu. Dia bisa menceritakan bagaimana kegelisahan dia atau sedihnya dia melihat keadaan orang tuanya. Apa komitmen yang Ibu buat setelah melaksanakan rencana ini? Rencananya Bu, saya akan memantau perilaku anak ini setelah dia pindah dari rumah orang tuanya ke rumah neneknya itu.
Saya juga akan berkomunikasi tentang tingkah laku anak ini atau perubahan apa yang sudah terjadi dengan anak, komunikasi dengan orang tuanya dan komunikasi dengan neneknya ini. Bagus sekali Bu Linda. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang memuaskan. Jadi bagaimana perkembangan Ibu? Saya sangat lega sekarang Bu, karena saya sudah Ibu meluangkan waktu dengan saya berbincang-bincang. Saya sangat berterima kasih dengan Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktunya dengan saya. Sama-sama Ibu Linda. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat membuahkan hasil ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Saya ingin keluar ya Bu karena saya udah dapat solusi yang Silakan. saya dapatkan ya Bu ya. Saya ingin Silakan. keluar ya Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Iya. Semoga semuanya dilancarkan. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu Susi. Good luck ya Bu Linda. Ya. Wah, alhamdulillah ya Bu IPA, coachingnya sudah selesai. Alhamdulillah Bu, semua sudah selesai dan permasalahannya sudah semakin terselesaikan Bu. Baik Bu, jadi ini kita ngobrol kembali ya Bu ya, untuk melanjutkan pembicaraan yang tadi Ibu lakukan, yaitu coaching dengan Bu Linda. Ya, silakan Bu. Boleh. Tadi saya kan udah melakukan observasi coaching Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Nah, menurut Ibu, apakah coaching tadi itu sudah berjalan dengan baik? Menurut saya sudah berjalan dengan baik karena saya sudah menggunakan alur tirta. Saya menanyakan tujuan identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga Ibu Linda dapat menceritakan semua permasalahannya dan langkah-langkahnya. Iya, jadi jika merujuk pada indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan di awal, ya, apakah coaching tadi itu memberi pengalaman tersendiri, dan jika itu apa itu Bu ketercapaian yang Ibu sampaikan di awal tadi? Apakah sudah Ibu dapatkan? Apa yang Ibu dapatkan begitu? Pengalaman yang paling penting yaitu menempatkan diri saya untuk mendengarkan permasalahan Koci tadi Bu, sehingga dari permasalahan tersebut saya bisa membantu Koci dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menyelesaikan masalahnya Bu. Iya, baik, terima kasih. Jadi dari yang saya lihat tadi nih, dari catatan-catatan saya, alhamdulillah menurut pengamatan saya untuk alur tirtanya mulai dari tujuan, identifikasi rencana aksi, identifikasi rencana aksi itu ya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, saya melihat tadi Ibu juga sudah menunjukkan fokus penuh dalam coaching dengan memberikan perhatian kepada coaching, juga prinsip-prinsip coaching itu tadi juga sudah terpenuhi, seperti kompetensi kehadiran penuh atau presence, jadi sudah ada, sudah bagus ya, mendengarkan dengan fokus juga sudah bagus, dan Ibu juga sudah dapat itu poin-poin dari permasalahan yang dihadapi coaching. Nah, luar biasa tentunya, hal ini bagus Bu. Nah, selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari diri Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu setelah kegiatan coaching ini yaitu lebih memahami permasalahan yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya senantiasa dengan kesadaran penuh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, yang membantu coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, luar biasa sekali. Jadi Bu, setelah ini saya mengharapkan Ibu nantinya juga dapat konsisten ya Bu ya, melakukan coaching dengan guru-guru yang lain ketika mereka menghadapi permasalahan dalam supervisi akademik. Rekan-rekan guru, jadi Ibu diharapkan dapat membantu untuk melakukan coaching terhadap guru-guru yang lain. Jadi Bu, terima kasih. Saya hari ini sudah mendapatkan banyak sekali pelajaran bermakna baik dari Ibu maupun dari Bu Linda. Terima kasih ya Bu ya. Jadi atas waktunya saya ucapkan terima kasih karena ada urusan lain. Saya ingin pamit ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam